Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nimari Ayu Nurjani dari SMK Negeri Bali Mandara. Saya Putu Astra dari SMK Negeri Bali Mandara. Dan saya sendiri Niwayan Yustitia dari SMK Negeri Bali Mandara. Kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Buleleng, Bali. Di sini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta, di mana kami secara bergantian akan menjadi observer atau pengamat, coach dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi rekan-rekan guru hebat. Perkenalkan, nama saya Putu Astra dari SMK Negeri Bali Mandara. Saya CGP angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Hari ini kami akan menampilkan sebuah coaching dengan alur Tirta, di mana di sini sudah ada dua rekan saya. Yang pertama Bu Ayu Nurjani sebagai coach, kemudian yang kedua ada Bu Niwayan Yustitia sebagai coaching. Ya, nah dalam kegiatan coaching hari ini, jadi saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ayu Nurjani terkait dengan pelaksanaan coaching hari ini. Jadi Bu Ayu Nurjani, pelaksanaan coaching hari ini yaitu menggunakan alur Tirta, ya. Menggunakan alur Tirta. Kemudian dalam pelaksanaannya Bu Ayu Nurjani juga harus memperhatikan terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot demikian. Nah, kemudian dari kompetensi yang ingin yang sudah yang sampaikan tadi, di bagian kompetensi mana yang Bu Ayu ingin sampaikan? Oke, Ji, terima kasih Ji ya. Mungkin yang ingin saya fokuskan atau ingin saya sampaikan seperti yang Aji bilang, yang ingin saya fokuskan itu ada di pertanyaan berbobot, Ji. Jadi di sana yang ingin saya fokuskan, karena dalam proses coaching ketika menjadi seorang coach, pertanyaan berbobot merupakan hal yang paling utama atau yang paling penting, sehingga nantinya kita mampu menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan kepada coach, kita mampu menggali potensi yang ada dalam diri coach, sehingga nantinya coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan sebelumnya. Seperti itu sih, Ji. Oke, bagus sekali Bu Ayu Nurjani. Nah, mudah-mudahan kompetensi tadi yaitu pertanyaan berbobot, jadi bisa menggali potensinya Bu Ayu Yustitia, ya. Baik. Lebih lanjut, mari kita saksikan bersama proses coaching antara Bu Madi Nurjani dengan Bu Niwayan Yustitia. Persilakan. Halo Bu Liwin, selamat pagi. Halo Bu Yus, selamat pagi. Bu Liwin sibuk kan Bu? Enggak sibuk Bu Yus, kenapa ya? Iya, ini Yus agak mumet Bu. Lagi ada banyak pikiran gitu. Iya, mumet gimana? Iya. Cerita, ayo silakan cerita. Ya, Bu jadi Yus. gini Bu Liwin, kebetulan sekolah kita kan mulai sekolah berasrama. Iya benar. Dan saya pun ditunjuk sebagai mata pita. Selain menjadi mata pita, itu lumayan banyak juga beban kerja saya, karena memang kita bersedikit di sini begitu ya Bu Liwin ya. Di sini ada salah satu dari anak saya atas nama Ananda Jibani yang kelas 10 berasrama sekarang. Dia homesick Bu Liwin. Nangis saya terus soalnya. Saya sudah memberikan yang namanya pendampingan, sudah memberikan solusi, tapi nihil hasilnya. Jadinya saya bingung harus bagaimana, seperti itu Bu Liwin. Berarti Bu Yus lagi mumet karena Bu Yus dapat, ya bisa dibilang tugas tambahan sebagai mata pita, dan kebetulan ada salah seorang anak Miss Yus yang sedang bermasalah ingin pulang, seperti itu ya Bu Yus ya, karena nangis, homesick, mungkin dia rindu dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, dari diskusi kita kali ini, kira-kira Bu Yus berharap apa yang diharapkan dari hasil diskusi kita hari ini Bu Yus? Ya, jadi dari percakapan kita hari ini, saya berharap bisa mendapatkan solusi atau
atau pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi Bu Ya, Ririn. benar. Ya baik, saya sih juga berharap semoga setelah kita berdiskusi, Bu Yus bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Yus hadapi, yakni homesicknya si Ananda Jivani seperti itu. Ya betul sekali Bu Ririn. Nah, kalau boleh tahu, Bu Yus sudah melakukan hal apa terhadap Ananda Jivani ini? Sudah beberapa cara, berbagai cara bisa dikatakan saya sudah lakukan Bu Ririn ya. Dari melakukan pendampingan kepada si anak, terus kemudian juga saya menanyakan kenapa seperti itu Bu Ririn. Tetapi si anak itu sudah saya membujuk, merayu, tapi tetap saja nihil Bu Ririn. Si anak terus saja menangis seperti itu, pengen pulang, katanya rindu dengan rumahnya, rindu dengan keluarganya. Jadi saya bingung harus seperti apa Bu Ririn. Oke. Nah, setelah Bu Yus melakukan pendekatan personal, menurut Bu Yus seperti apa kondisinya Ananda Jivani saat ini? Masih Bu Ririn, Sudah masih ada seperti perubahan? itu, belum ada perubahan seperti itu Bu Ririn. Makanya saya bilang nihil. Ya, Jadi benar. tidak ada, gimana tetap aja saya jemput lagi, dibilang masih sama saudaranya nangis terus, kan nggak bisa jadinya fokus mengikuti pembelajaran. Apalagi ini sudah mau memasuki kegiatan smart class karena MPLS sudah mau selesai, kan seperti itu Bu Ririn ya. Oke. Nah, sekarang seperti ini Bu Yus, pernahkah Bu Yus berada di kondisinya Ananda Jivani? Maksudnya seperti ini, Bu Yus pernah nggak berada di posisi jauh dari keluarga, misalnya dari suami atau anak atau orang tua, dan ketika dalam kondisi tersebut apa yang Bu Yus lakukan? Jadi seperti ini Bu Ririn, kebetulan di awal saya kerja di SMK Negeri Bali Mandara itu memang kendalanya saya itu kejauhan dari keluarga Bu Ririn. Suami saya di Denpasar, anak saya di Denpasar, keluarga saya pun tidak ada di sini. Ini saya baru pertama kali nih ke Singaraja seperti itu. Biasanya hanya pulang kampung sampai Seridet terus balik lagi. Dan saya di sini juga tinggalnya di asrama Bu Ririn. Jadi saya pernah merasakan kondisi yang sama dengan yang dirasakan oleh Ananda Jivani dan juga siswa-siswi yang kelas 10 sekarang yang berasrama jauh dari keluarganya, apalagi saya jauh dari suami, keluarga dan juga anak. Jadi ada beberapa hal yang biasanya saya lakukan itu saya lebih mengalihkan pikiran saya dengan fokus mengerjakan beban kerja atau tugas-tugas yang diberikan dari sekolah seperti itu Bu Ririn. Sehingga sedikit waktu saya untuk memikirkan keluarga saya. Karena kalau saya memikirkan keluarga saya, air mata saya akan netes Bu Ririn. Ingat, kangen, rindu, pengen ketemu seperti itu. Jadi agak berat memang, tapi ini merupakan pilihan saya. Jadi saya harus hadapi dan jalani kan seperti itu Bu Ririn ya. Ya benar Bu Yus, ya memang berat sih Bu Yus, tapi dengan solusi hal yang Bu Yus lakukan, misalnya dengan mengalihkan perhatian dengan fokus bekerja, nah kira-kira yang tadi Bu Yus sampaikan itu bisa nggak diterapkan ke Ananda Jivani Bu Yus? Ya benar juga Bu Ririn ya, saya kok baru terpikir ya. Ya saya seharusnya menjelaskan atau berbagi pengalaman dengan Ananda Jivani bahwa saya juga pernah berada di kondisi yang si anak rasakan, di mana berjauhan dengan orang tua. Saya mengalihkannya dengan mengerjakan hal-hal yang mungkin membuat saya melupakan sejenak kerinduan saya terhadap keluarga saya kan seperti itu. Ya betul. Berarti saya harus mengarahkan Ananda Jivani untuk melakukan hal-hal yang memang akan mengalihkan pikirannya sejenak sehingga dia bisa fokus dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Mungkin saya akan menanyakan apa sih hal-hal atau kegemaran yang dia sukai kan seperti itu ya Bu Ririn ya. Nanti akan juga mengarahkan dengan saudara-saudaranya, nanti akan biar lebih nanti berinteraksi dengan anak-anak. Benar sekali Bu Ririn. Dalam keseharian Bu Yus sebagai mata pita, ada permasalahan lain nggak yang Bu Yus hadapi atau temui ketika menjadi seorang mata pita? Ya, jadi begini Bu Ririn, biasanya di sekolah itu kan memberikan slot waktu di hari Senin ya Bu Ririn ya, setelah jam pembelajaran itu anak-anak GK itu akan kumpul dengan orang tua asuhnya. Dan dalam kegiatan kumpul hari ini saya sebagai orang tua asuh selalu mendampingi anak-anak di gerha saya. Saya sudah menganggap mereka seperti anak kandung saya. Jadi
selalu saya berikan kesempatan untuk mengungkapkan atau menyampaikan hal-hal apa yang mereka sudah lakukan seminggu penuh ini kan seperti itu. Ada nggak permasalahannya? Kalau memang ada permasalahan akan kita bicarakan. Sejauh ini sih memang ada permasalahan dan sudah bisa saya kendalikan seperti itu. Cuma ini aja nih si Ananda Jiwani yang mungkin agak bebal dia dengan hal yang sudah saya sampaikan, sehingga saya harus lebih berbagi pengalaman itu yang belum yang saya lakukan seperti itu. Oke, berarti menurut Bu Yus rencana aksi apa yang bisa Bu Yus lakukan terhadap anak-anak Gerha Bu Yus, khususnya si Ananda Jiwani ini? Jadi begini, mungkin hal yang akan saya laksanakan pertama yaitu saya akan melakukan pendekatan dengan Ananda Jiwani seperti itu. Kemudian saya akan membagi pengalaman yang saya rasakan karena saya pun pernah berada di kondisi yang sama dengan Ananda Jiwani. Terus kemudian saya akan memfasilitasi, misalnya si anak itu senang menggambar, saya akan memfasilitasi dengan memberikan buku gambar, pensil warna, sehingga beliau atau si anak ada yang namanya aktivitas, sehingga bisa mengalihkan pikirannya seperti itu. Dan untuk anak-anak di gerha saya yang lain, saya juga akan meminta saudara-saudaranya untuk melakukan pendekatan juga nanti lebih aktif dengan Ananda Jiwani, karena dia juga orangnya itu lebih tertutup seperti itu, Bu Ririn. Jadi saudara-saudaranya yang harus mendekati si anak seperti itu, sehingga si anak pun nanti welcome dengan saudara-saudaranya seperti itu, Bu Ririn. Wah, ya benar-benar hebat ya Bu Yus ya, sudah menemukan solusi dari permasalahannya Ananda Jiwani. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Yus bisa lakukan. Yang pertama adalah pendekatan personal, kemudian yang kedua ada berbagi pengalaman karena Bu Yus pernah merasakan jauh dari keluarga, kemudian yang ketiga fasilitasi si anak. Jadi Bu Yus di awal harus mengetahui hobi-hobi anak-anak Bu Yus. Misalnya seperti yang tadi Bu Yus sampaikan, Ananda Jiwani ternyata suka menggambar, mungkin bisa difasilitasi itu seperti itu. Nah, menurut Bu Yus ini bisa tercapai dengan baik atau bagaimana ya? Kalau bisa begini ya. Jadi di sini saya pun akan berkoordinasi nanti selain saya selaku orang tua asuh, di sini kan peran dari ibu guru rekan sejawat sebagai pengampu mata pelajaran juga sangat penting. Saya juga akan nanti menyampaikan kondisi si anak, sehingga nanti bapak ibu guru juga akan bisa melakukan pendekatan di kelas sehingga si anak tidak merasa down seperti itu. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan tim kesiswaan juga, terus kemudian dengan guru BK seperti itu, sehingga nanti dari segala bidang atau aspek di sekolah nanti akan ikut bersama-sama untuk membangkitkan motivasi si anak, sehingga tidak lagi yang namanya homesick lagi ya, dengan berarti dukungan yang diperlukan? Ya, kalau dukungan yang diperlukan seperti yang saya sudah sampaikan tadi dari segala pihak di sekolah, warga sekolah, seluruh warga sekolah, tidak hanya saya sebagai mata pita, saudara-saudaranya, rekan di kelasnya, rekan sejawat yaitu bapak ibu guru yang mengampu mata pelajaran, guru BK, tim kesiswaan, bapak ibu manajemen, ya. Jadi semua pihak tersebut harus mendukung ya dari hal yang sudah saya nanti laksanakan pendekatan untuk Ananda Jiwani seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Yus ya. Jadi kapan Bu Yus akan menerapkan hal ini? Ya, mulai hari ini Bu Ririn, saya akan melakukan pendekatan dengan si anak. Saya akan di jam istirahat, akan berkunjung ke kelasnya, saya akan berbicara secara personal ya ketika teman-temannya istirahat makan, biar nggak malu juga seperti itu. Ya benar sekali Bu Yus, jadi semakin cepat semakin baik. Jadi biar nggak keburu nanti si anak kabur atau mungkin dia karena dia kan merasa kok saya sendiri di sini, biar tidak seperti itu. Benar sekali Bu Yus. Nah, jadi perasaan Bu Yus sekarang seperti apa setelah kita berdiskusi hari ini? Ya, saya merasa belum. Di awalnya saya agak galau, bingung apa ya yang harus saya lakukan lagi. Saya merasa segala cara sudah saya laksanakan, tetapi hal itu saya belum laksanakan. Ya, jadi saya berbagi pengalaman itu belum, itu malah saya lupakan tadi. Dan akhirnya dengan percakapan yang sudah kita lakukan, saya bisa membuka pikiran saya. Oh iya, sehingga saya bisa menemukan hal yang harus saya lakukan untuk mengarahkan si anak. Senang sekali Bu Yus. Jadi coba diterapkan dulu hal ini kepada Ananda Jiwani
dan saya tunggu informasi berikutnya terkait dengan Ananda Jipani, dan saya berharap sih Ananda Jipani homesicknya hilang dan bisa bertahan di sini sampai tamat nanti. Ya, sekarang Saya tidak tunggu ada informasi, yes, ya. Ananda Jiwani yang lain. Iya, ya, benar-benar ya. benar. Tapi dengan satu aja Bu Yus bisa menyelesaikan, saya yakin sih di Gerhard akan ada yang kambuh lagi seperti Ananda Jipani. Ya, baik. Kita Terima tetap kasih semangat. banyak ya Bu Ririn Ya, ya. Ya, semangat. pasti saya akan tetap semangat Bu Ririn. Oke Bu Ririn ya, saya ada jam pengacar soalnya Oke, hari ini ya. ya. Nanti lain Saya waktu juga. kita akan berbincang-bincang lagi. Terima Oke, kasih banyak ya siap. Bu Ririn. Ayo, dadah Bu Yus. Baik, rekan-rekan guru hebat dimanapun berada, demikian proses coaching dari Bu Ririn dan Bu Yus. Jadi Bu Ririn sebagai coach dan Bu Yus sebagai coaching sudah berjalan dengan sangat baik dan komunikasinya sangat luar biasa. Bu Yus sudah menemukan sebuah solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Ririn sebagai coach. Nah, dari coaching yang sudah dilaksanakan tadi, apakah sudah menerapkan alur tirta yang sudah kita sepakati tadi? Oke, kalau dari saya berdasarkan refleksi saya, coaching barusan sudah menerapkan alur tirta karena di awal sudah ada penetapan tujuan, di mana saya ingin tujuan berdiskusi tadi adalah ingin mencari solusi dan juga pemecahan masalah terkait dengan momentnya Mesius menghadapi salah seorang siswa yang ingin pulang atau homesick seperti itu. Kemudian yang berikutnya identifikasi masalah, Mesius sudah menyampaikan masalahnya sangat detail, bahkan sudah sampai hal-hal yang dilakukan sebelumnya terhadap si anak juga sudah disampaikan oleh Mesius. Kemudian rencana aksi, dari rencana aksi Mesius sudah menyampaikan bahwa yang pertama akan dilakukan adalah melakukan pendekatan personal kembali kepada si anak, kemudian berbagi pengalaman bahwa sebelumnya ternyata Mesius pernah berpisah dengan keluarga, baik itu anak ataupun suami dan juga keluarga lainnya karena mendapatkan PNS di sini seperti itu. Jadi yang terakhir adalah tanggung jawab, karena Mesius akan berkomitmen bahwa hari ini akan melakukan pendekatan pada si anak seperti itu. Selain berbagi pengalaman, Mesius juga akan memfasilitasi hobi si anak sehingga si anak melupakan kerinduannya akan orang tua ataupun rumahnya dan bisa fokus belajar di sini selama 3 tahun seperti itu sih Ci. Jadi menurut saya sudah terlaksana alur tirta tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu Ririn. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan indikator capaian. Tadi di awal Bu Ririn sudah menyampaikan bahwa indikator capaian itu adalah menguatkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Bu Ririn sampaikan kepada coachingnya Bu Yus, apakah itu sudah mampu menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya? Iya, kalau bilang sudah tercapai sudah Ji, tapi ternyata cukup berat Ji ya, memberikan atau membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sampai akhirnya si coach yakni Mesius menyampaikan atau menemukan solusinya. Jadi ternyata di posisi coach itu cukup berat Ji. Berat, ya. Dan saya janji akan coba terus melatih diri sehingga nantinya pertanyaan-pertanyaan berbobot mengalir begitu aja Ji. Karena jujur aja ternyata susah ya. Susah. Ya. Tapi seiring dengan kita terus berlatih sepertinya akan bisa Ji, pasti bisa. Makin mahir ya. Makin mahir. Iya benar Ji. Baik, Bu Ririn dan Bu Yus, saya sebagai observer mengamati, jadi pelaksanaan coaching dengan alur tirta ini sudah sangat bagus sekali, sudah mengalir secara alami, gitu, sudah bagus sekali, sudah menerapkan alur tirta, mulai dari identifikasi masalah, kemudian penyampaian tujuan dulu ya, tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasinya sudah jelas, kemudian terkait dengan rencana aksi ya, rencana aksi itu penting sekali ya. Jadi rencana aksinya sudah akan dilaksanakan sesuai dengan hari yang akan melaksanakan pendekatan kepada si anak. Nah, kemudian terkait dengan tanggung jawab ya, jadi komitmen itu sudah jelas sekali juga disampaikan oleh Bu Yus sebagai coach. Nah, kemudian yang terakhir, nah terkait dengan prinsip coaching,
Nah, jadi ada kemitraan, kemudian kreatif dan potensi-potensi yang ada pada coaching. Dari ketiganya ini mana yang ingin kembangkan? Tentunya potensi-potensi yang ada pada diri coaching, kompetensi yang digunakan untuk mencapai itu tentunya ya kita harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang nantinya akan mampu menggali, oh ternyata si coaching punya kemampuan ini loh, dia menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Menggali itu dalam artian bukan menggiring, bukan memberikan jawaban, tapi ya memang akhirnya si coaching yang menemukan sendiri jawaban dari permasalahan tersebut. Seperti itu sih. Memang itu sih keunikan daripada coaching yang harus kita kita hanya menggali potensi. Iya, hanya memberikan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan tersebut si coaching tersadar, oh ternyata dengan ini sepertinya bisa. Seperti itu. Ya, baik, asalnya untuk kegiatan coaching hari ini, saya sebagai observer sangat senang sekali dengan coaching coaching yang sudah disampaikan, yang sudah sangat luar biasa sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya amati sebagai observer. Terima kasih. Baik, Pak.